Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini. Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAUUSD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa kondisinya langsung aja kita lihat di chart. Oke, jadi pergerakan XAUUSD sampai dengan tadi siang ya, sesi Eropa itu terjadi kenaikan kembali yang cukup signifikan ya. Kalau kita hitung secara range pergerakan per hari ini ya, sampai dengan sore hari ini sudah mencapai $41 per troy ounce. Artinya memang dorongan buyer yang sangat kuat ya sampai dengan sore hari ini. Ini juga dampak daripada posisi hari Jumat kemarin karena ada aksi pembelian besar-besaran. Tentunya di hari Jumat ini kembali terjadi kenaikan berlanjut. Tapi tadi pagi ya sesi Asia itu ada dampak penurunan. Saya rasa juga cukup signifikan ya, penurunan hampir $20 per troy ounce, dikarenakan kalau kita lihat dari news terbaru yaitu Credit Suisse ya diakuisi oleh UBS sebesar 49 triliun, di mana posisi tersebut memberikan dampak positif ya terhadap sistem perbankan dan tentunya berdampak kepada XAUUSD. Sesi Asia sempat terjadi penurunan, tapi tidak bertahan lama ya posisinya dan memasuki sesi Eropa kembali lagi menguat. Memang posisi saat ini kondisi ekonomi sangat-sangat mengkhawatirkan ya, dalam arti posisi XAUUSD juga kenaikannya beberapa hari ke belakang ini cukup sangat tinggi ya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal tersebut. Tapi kalau kita perhatikan dari kenaikan ini sudah terjadi breakout structure ya. Ini adalah breakout structure. Saya tandain dulu. Ini adalah area breakout structure di mana high pagi tadi sesi Asia terjadi breakout ya, dan kemudian melanjutkan kenaikan hingga mencapai titik tertingginya di 2009.71. Dan tentunya apakah ini akan berlanjut naik? Ya, kalau saya mungkin bisa saran buat teman-teman semua, lebih baik cari area buy ya untuk trade-nya. Dan ini juga area order block time frame 1 jam yang saya perkecil pun sudah terjadi breakout impulsif time frame 4 jam. Tidak ada konfirmasi sama sekali. Ya, ini saya hapus dulu. Tidak ada konfirmasi, tidak ada sell. Oke. Dan posisinya terus menguat ya, masih dalam posisi saat ini bergerak di candle time frame 4 jam yaitu impulsif bullish. Kalau di sini teman-teman menanyakan kapan sih untuk XAUUSD ini kira-kira bisa terjadi koreksi. Ini mungkin saya bisa kasih masukan ya, teman-teman bisa catat. Yang pertama itu ketika ada aksi jual ya, ada taking profit ya dari posisi beberapa investor atau pelaku pasar menjual emas besar-besaran karena dia merasa posisinya sudah mendapatkan keuntungan ketika membeli di harga murah. Ya, ini aksi profit taking namanya. Nah, ini pasti XAUUSD akan terjadi penurunan. Itu biasanya terjadi ketika entah itu akan mendekati rilis dari tingkat suku bunga besok hari Kamis dini hari atau sesudah itu biasanya akan terjadi. Ya, dan di situ akan membawa pergerakan XAUUSD akan terjadi koreksi, tapi sifatnya masih koreksi ya, tapi ya tentunya penurunannya juga pasti akan cukup signifikan. Kalau kita lihat sampai dengan posisi hari Senin ini, kalau kita berbicara terjadinya penurunan cukup signifikan untuk XAUUSD masih belum ada ya, artinya konfirmasinya masih belum ada sama sekali. Ya, itu yang pertama. Jadi ada aksi profit taking yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Yang kedua, kalau kita lihat di time frame daily, ini saya masukkan ke time frame daily ya. Anda bisa lihat volume perdagangannya ya. Kalau kita perhatikan di hari Jumat kemarin, volume perdagangannya ini ya, ini sebesar hampir 70 lebih ya, $70 per troy ounce ya, $70 per troy ounce. Dan kemudian lihat volume perdagangan di hari Senin ini ya, memasuki sesi Eropa menjelang nantinya sesi Amerika, ini volumenya masih sebesar ini. Ya, artinya seperti ini. Kalau kita perhatikan ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Amerika dan sampai dengan penutupan ya, volumenya tidak sebesar daripada hari Jumat, maka nih terjadi sedikit pembelian yang tidak terlalu besar. Artinya buyer sudah mulai melemah ya, atau mulai meskipun kalau kita berbicara range memang sangat tinggi ya, karena dorongan bullish terjadi hari Jumat itu $70 loh. Itu tidak main-main ya dalam waktu satu hari. Oke, melebihi daripada kapasitas $30 per troy ounce ya rata-rata. Oke.
Nah, di posisi hari Senin ini, nanti kita lihat kalau volume perdagangannya tidak terlalu besar daripada hari Jumat, meskipun hari ini contoh naik nih di 2020 atau 2030, tapi posisinya kan volumenya tidak terlalu besar. Nanti kita lihat, pantau ya dari daily ya, body candle dari hari Senin, Selasa, Rabu, bahkan Kamis, ketika nanti ada konfirmasi, candle bodinya ini semakin mengecil, semakin mengecil, ya sampai membentuk candle warna merah dan mengkonfirmasi ada bearish engulfing ataupun doji, kemudian ada bearish engulfing, bearish pin bar, dan disitulah akan ada kondisi yang dinamakan koreksi. Oke ya, kalau kita ukur ya, kita lihat nih ya, sorry, di posisi kiri, ya di sini kan sebenarnya kita sudah menggambarkan target weekly hingga mencapai di 2038.74 ya. Ini target weekly-nya, target minggu ini sampai sini nih. Dan saya melihat di sini memang ada area supply ya, ada area supply yang dikejar karena hari ini 1998.33 sudah di breakout. Maka ada kemungkinan pastinya akan mendekati wilayah area supply tertinggi di bulan Maret 2022. Artinya sudah 1 tahun ya pergerakan dari high-nya ini menuju high-nya berlanjut. Dan ini kita coba cek ya di time frame 4 jam ya. Kita lihat time frame 4 jam aja ya supaya lebih mudah. Di time frame 4 jam. Nah, itu ada yang namanya order block ya dan imbalance. Ini saya rasa area ini perlu kita waspadai. Artinya pasti akan ada dorongan seller di wilayah ini. Insya Allah akan ada penolakan ya. Minimal kita gambarkan dulu ya area ini ada, karena ini bearish engulfing disertai dengan imbalance yang cukup besar seperti ini memberikan momentum kuat untuk seller dorongannya dari sini. Ini secara teknikal ya, coba kita ukur dulu ya. Oke, kita tarik seperti ini. Ini adalah area order blocknya. Kita gambarkan dulu, ini adalah area order block di time frame 4 jam ya. Terus kemudian ini ada area imbalance. Jadi ada dua informasi di wilayah ini, baik imbalance dan order block. Kita tandain dulu. Jadi nanti teman-teman bisa pantau ya di wilayah ini. Oke, sebentar. Saya perpendek dulu. Oke, kita geser dulu ya. Kita geser dulu. Hampir 1 tahun nih sudah sampai area 2000 ya, hampir 1 tahun. Ya. Oke, nah sampai area sini ya. Coba kita lihat posisinya. Ya, seperti ini ya. Kita lihat dulu, kita rapikan ya. Oke. Artinya dari posisi sebesar ini ya, sebesar ini, menurut saya ini bisa dijadikan acuan untuk zona buy kita. Ya. Pantau wilayah tersebut karena ini memang cukup tinggi ya. Ini berada tepat di area target kita, yang tengah-tengah itu target kita ya. Ini adalah, maksud saya ini memasuki area zona buy sampai area sini ya. Ini zona buy-nya yaitu berkisaran dari 2021.19 sampai dengan 2059.59. Kita tandain area ini ya, kurang lebihnya di sini ya. Oke, areanya. Kemudian yang atas adalah area ini. Yang di tengah-tengah 50% sudah kita tandain ya sebelumnya, yaitu kisaran 2038.74. Ya, teman-teman bisa catat, itu adalah target tertingginya yang bisa kita jadikan ini bukan zona buy, sorry ya, ini zona sell. Maksud saya zona sell. Jadi area ini wajib dipantau. Kalau ada pergerakan di area tersebut nantinya ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, maka di situ menunjukkan potensi penurunan. Oke, saya ulangi lagi ya, untuk konfirmasi ya, kalau kita mau melihat XAU-USD terjadi koreksi ya, yang pertama ada aksi profit taking ya dari para investor atau pelaku pasar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman pantau dari time frame daily ya. Nah, dari time frame daily lihat daripada volumenya. Artinya seperti ini, kalau kita perhatikan saat ini volumenya kan memang dari hari Jumat itu kan impulsif ya, $70 range-nya. Dan kemudian kalau di hari ini memang masih belum menunjukkan yang cukup signifikan, baru sekitar $40. Artinya lihat aja body candle,
Tapi kalau di daily sudah mulai mengecil dan sampai nanti hari Senin, Selasa, Rabu ya, sampai dengan Kamis kita pantau posisinya sudah ada perubahan warna dari candle hijau, bodinya semakin mengecil ke atasnya, maka di situ ada informasi yang perlu kita ambil. Artinya ada potensi yang terjadi koreksi ya, ada potensi yang terjadi di mana seller sudah mulai menekan ya. Itu sering terjadi. Jadi itu yang menjadikan sebuah catatan dua informasinya ya. Dan yang ketiga, di time frame daily, pastikan betul-betul ada pattern terbentuk, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern. Oke, baik itu membentuk bearish engulfing, bearish pin bar ataupun doji, dan kita akan membutuhkan konfirmasi impulsi bearish berikutnya ya. Seperti itu. Dan kita sudah memiliki zona sell ya, zona sell yang sudah kita gambarkan di time frame 4 jam, yaitu areanya berkisaran antara 2021.19 sampai dengan 2059.81, yang dimana kita memiliki target dari Fibonacci extension ya, yaitu di 2038.74. Oke ya. Dan ini di time frame aja masih membentuk impulsif ya, pergerakan impulsif. Oke, kita lihat sekarang, turunkan dulu di time frame 1 jam ya, untuk kita mencari informasi target buy untuk hari ini ya. Oke, karena saya melihatnya yang pertama ada perubahan ya dari strong low-nya. Dari posisi ini sudah terjadi breakout structure. Ini saya akan geser. Menurut saya strong low-nya akan kembali posisi di wilayah ini ya. Ya, kurang lebih di 19.0741. Ya, 07442 ya, 42 selisih satu sebentar, 42. Ini menjadikan titik strong low ya. Oke, dan posisinya sudah ada breakout structure yang kedua ya. Dengan harapan ini ada potensi penurunan ya, atau ada koreksi ya di time frame 1 jam ini. Coba kita lihat secara detail. Saya mau cek di time frame yang lebih kecil ya, karena kenaikan dari $40 ini cukup tinggi. Oke, hal yang perlu teman-teman waspadai ini untuk minor ya, pergerakan minornya. Saat ini kan sudah terjadi koreksi, sudah membentuk sinyal V ya. Ada pembentukan sinyal sinyal A ya. Ini A, kalau V ini ya. Sinyal A artinya ada koreksi, dan di sini saya menemukan posisi sebelumnya ada rally base rally. Oke, di sini ada area rally base drop, rally base rally. Di sini ada posisi resistance become support. Oke, ada resistance become support ketemu rally base rally. Maka menurut saya di sini perlu kita pantau ya, ini area ini. Jika mana nanti posisi di sini ada posisi bullish engulfing, bullish pin bar ya, baik di time frame kecil, maka area tersebut bisa dijadikan acuan untuk target buy ya. Oke, area tersebut pantau ya, wilayah ini ya, pantau wilayah ini. Ya, ini menurut saya juga bisa dijadikan zona buy, tapi pantau dulu wilayah ini. Pastikan betul-betul konfirmasinya. Kalau ada konfirmasi pembentukan pattern terjadi di wilayah ini, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, maka bisa dijadikan acuan untuk buy di wilayah tersebut. Maka targetnya ya tentunya daripada high-nya saat ini, minimal sampai area sini ya, untuk resisten saat ini ya. Key resistennya adalah area ini ya. Kalau itu di breakout, maka bisa terjadi breakout lagi. Dan posisi terendahnya di posisi ini ya. Ini adalah area supportnya di sini. Kita tandain dulu. Ini supportnya hari ini ya. Ini kita masih berbicara target untuk kenaikan ya. Oke, target untuk kenaikan dulu. Oke, di sini ada area demand ya. Di area demand juga ada order block. Ada dua informasinya, area sini, dan kita coba pantau dulu nanti wilayah ini ya, potensinya apakah sampai area sini atau tidak. Kita lihat dulu nanti ya, apakah nanti posisi tersebut juga bisa dijadikan acuan buy. Nah, wilayah ini ya, selama ada potensi pattern terbentuk baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, bisa dijadikan acuan buy. Oke, jadi gambarannya seperti ini ya saat ini ya. Semoga sesuai ya, semoga sesuai. Minimal koreksi sampai sini dulu. Kalau nanti area di situ ternyata ada pembentukan pattern terjadi, baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern, maka akan menguat kembali. Ya, artinya akan menguji wilayah key resistennya. Tapi kalau wilayah tersebut ada impulsif bearish, maka gagal ya posisi ini, maka dia akan menuju wilayah area order block yang ada di time frame 1 jam di sini. Oke, ini areanya berapa? Saya kasih angkanya ya supaya teman-teman nanti nggak bingung. Oke, itu areanya. Angkanya ya,
di 1991 sampai dengan 1985, kurang lebih di area tersebut. Oke, jadi ini gambarannya. Saya sih lebih fokus untuk saat ini mencari area buy ya. Lebih fokus mencari area buy. Ya, seperti ini gambarannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Untuk news nanti malam tidak ada. Ya, kita akan berbicara untuk besok ya, seperti apa kondisinya. Ingat tadi yang saya sampaikan, jika mana kita mau mencari informasi koreksi daripada XAUUSD, tadi ada 3 komponen yang teman-teman bisa catat. Oke, thank you buat semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya, bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.